Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hayyu bi tahiyatil Islam. Tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, ikhwas sekalian, bahwa banyak sekali amalan-amalan manusia yang kadang-kadang tidak butuh pergerakan. Banyak sekali amalan-amalan manusia yang terkadang tidak terlihat oleh mata manusia itu sendiri. Banyak sekali amalan-amalan manusia, bahkan kata para ulama, asrarahum, yang mereka sembunyikan, afdal bima a'lannahum, lebih baik daripada apa yang mereka tampakkan. Maka mudah menampakkan kebaikan, yang sulit menyembunyikan kebaikan. Maka mudah, ikhwas sekalian, melakukan ibadah disaksikan oleh mata-mata manusia dibanding ibadah disaksikan oleh hanya mata Allah. Mudah sholat berjamaah, ikhwan, ketika ada satu sama lain yang menguatkan. Tetapi yang sulit ketika Rasulullah mengatakan wasallu bil-laili wan-nasu niyam, wasallu, dan ketika mereka sholat bil-laili pada waktu malam, wan-nas, dan manusia niyam, sedang tertidur pulas. Bayangkan, itu yang berat. Mudah, ikhwan, menampakkan apa yang kemudian kita berikan dari persembahan-persembahan kita kepada Allah dalam bentuk taqarrubat, pendekatan-pendekatan kita, cara-cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah, mudah yang ditampakkan kepada manusia. Mudah bersedekah dalam keadaan orang-orang lain bersedekah, kita pun ikut bersedekah. Tapi apakah Anda mampu mengeluarkan sedekah ketika di sebuah lampu merah misalnya? Nggak ada yang mengenal Anda di tempat itu. Anda berada di atas sebuah motor, di kantong saku baju ada uang. Datang seorang pengemis mengatakan dengan jujurnya, meskipun Anda kadang-kadang mengatakan, dan kita bahkan, bukan Anda saja, saya dan kita semua bahkan kadang-kadang mengatakan, kamu sudah dapat dari yang lain. Apakah kemudian sama ketika kemudian kita berada dalam sebuah tempat di mana orang-orang bersedekah, banyak yang kemudian berkomitmen dengan suaranya, saya sekian ratus ribu, saya sekian puluh ribu, dengan seorang yang didatangi di sebuah lampu merah, tidak ada yang mengenalnya. Dia pun tidak mengenal orang itu pun tidak mengenalnya. Dia datang karena mungkin dia rasa di dalam hatinya orang ini bisa berbaik hati kepadanya. Lalu dia mengatakan, saya belum makan seharian. Atau dia mengatakan dengan bahasanya orang Makassar, dia mengatakan, bagi Kak Wanta belum peka makan, berat atau ringan. Muncul rasa-rasa yang kadang tidak nyaman di dalam hati. Bergejolak malaikat dan syaitan dalam hitungan detik, lampu merah yang akan sebentar lagi berubah jadi lampu hijau. Yang kita tidak pernah tahu. Bisa jadi hanya itu. Ya. Bisa jadi hanya itu sedekah yang diterima Allah. Bisa jadi orang itu, ya ikhwan, bisa jadi orang itu yang menolong dan menarik tangan kita ke surga Allah. Sedangkan semua sedekah-sedekah yang lainnya batil. Makanya para ulama di antara mereka yang subhanallah, ketika kemudian mereka mengatakan asrarahum, yang mereka sembunyikan, kata para ulama, asrarahum, yang mereka sembunyikan, aghla min a'lahum mimma a'lannahum, aghla, lebih mahal di sisi Allah, mimman a'lannahum, dari apa yang mereka tampakkan di hadapan manusia.
hal-hal tersembunyi ikhwan, wallahi mahal di sisi Allah. Saya ulang, hal-hal tersembunyi ikhwan, demi Allah mahal di sisi Allah. Saya mau ceritakan kisahnya, tapi waktu. Antum buka saja YouTube Mufa Channel. Pekan lalu ada yang hadir ya, Zul hadir ya. Kita cerita tentang kisah Malik bin Dinar. Ada seorang hamba mati dengan amalannya, dan sampai dia mati, dia tidak buka amalannya. Bahkan dia berdoa, ya Allah, telah ada hambamu, telah ada makhlukmu yang tahu amalanku, maka daripada saya mengaku amalanku, lebih baik saya pergi dengan amalanku ya Allah. Meninggal dia dalam keadaan sujud dengan amalannya, dan Malik bin Dinar tidak tahu, dan dia tidak mengaku bahwa dia mengamalkan itu. Buka YouTube Mufa Channel. Apa judulnya Rasulullah itu? Apa itu ya? Coba buka, cari. Saya juga lupa judulnya. Cari aja di YouTube Mufa Channel. Antum dengar itu kisah 5 menit. Nanti kalau sudah diedit oleh tim, mudah-mudahan saya bisa upload di IGTV. Dahsyat. Saya waktu dengar ini cerita, subhanallah, nangis saya. Apa judulnya? Kisah yang membuat air mata menangis. Kisah yang membuat air mata menangis. Cari di sini judulnya. Jangan sekarang ya, nanti aja. Itu nanti tidak dengar jadinya saya ceramah. Nanti aja. Banyak ibadah ikhwan, gak nampak tapi dahsyat demi Allah. Makanya para ulama selalu memberikan nasihat-nasihat, perbaiki amalan tersembunyi. Bahkan kalau perlu setiap manusia harus punya amalan tersembunyi, yang bahkan istri yang tidak tahu, bahkan suaminya tidak tahu, bahkan ibunya, bahkan ayahnya tidak tahu. Antum harus punya amalan, hanya antum dengan Allah. Coba sekarang merenung, apa amalmu yang kau dengan Allah tahu dan bisa bertahan lama? Ustaz, saya tiap Jumat Ustaz cek tes baterai kayak coba cari mic tes. Ustaz, saya tiap Jumat Ustaz sedekah. Lobby, cek. Ayo. Saya tiap Jumat Ustaz, ada seorang buta, tiap Jumat saya berikan makanan, saya berikan minuman, saya berikan uang. Ustaz, ada orang yang saya selalu transfer uang ke rekeningnya, dan saya tidak pernah kasih tahu kalau itu saya. Ada ibadah saya yang suami saya tidak tahu, istri saya tidak tahu, ibu saya tidak tahu, bapak saya, ikhwan punya. Karena ketahuilah ikhwan, di antara amalan orang saleh terdahulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran, mereka punya ibadah-ibadah, amalan-amalan yang hanya mereka dengan Allah yang tahu. Mereka rutinkan amalan itu, mereka sembunyikan amalan itu, mereka nikmati amalan itu berduaan dengan Rabbnya Rabbul Alamin. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam. Sebelum ibadah rahmat berdoa dengan doa ini, apa yang mereka lakukan? Ibadah rahmat dalam surah Al-Furqan mengatakan walladzina yaqulun, ketika mereka berdoa, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam. Dan saya yakin kita semua ingin dilindungi dari azab jahannam. Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, isrif 'anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Inna adzabaha, sungguh azab jahannam itu ya Allah, kana gharama, sangat panas dan pedih ya Allah. Inna, sungguh jahannam itu ya Allah, sa'at mustaqarran wa muqama, sungguh jahannam itu seburuk-buruknya tempat tinggal,
sebelum dia berdoa dengan doa ini? Apa yang Allah katakan satu ayat sebelumnya, ikhwan? Walladzina yabitun. Dengarkan. Ibadah Rahman sebelum minta, ya Allah jauhkan aku dari azab jahannam, Allah mengatakan amalan yang dia rutinkan, amalan yang membuat dia jadi ibadah Rahman. Siapa itu ibadah Rahman? Abdun, abdani, ibad. Abdun itu hamba. Banyak hamba namanya ibadun. Ar-Rahman yang maha pengasih. Maka kalau ada dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh yang maha pengasih. Tahu apa amalannya, ikhwan? Di antara amalan yang mereka sembunyikan, walladzina yabitun, mereka selalu mengambil pada waktu malam tempat tersembunyi. Yabit, antum biasa dengar gak kalau antum dulu di Rohis, ya, kalau antum di kampus dulu ada istilah mabit, tahu gak mabit? Apa itu mabit? Kayak bagaimana itu mabitnya antum waktu di kuliah? Nginep kan, nginep malam-malam dikasih bangun sholat, kan namanya mabit, iya kan? Ini bahasa Arab, bata yabitu. Kata Allah, walladzina yabitun, dan orang-orang yang bermabit. Tapi dia nggak sama temennya, dia lagi nggak berkelompok. Tapi bagaimana dia mabit? Walladzina yabituna li rabbihim, hanya untuk Allah. Ya bangun, antum bangun malam kan, ambil air wudhu deh. Ambil wudhu, ingat dosa-dosa. Setiap kali antum berwudhu, pas antum basuh tuh tangan, ingat kata Rasulullah, setiap tetesan air yang mengalir adalah setiap guguran-guguran dosa. Tuh nikmati itu. Yang 2 malam ini antum bangun, ibu antum tidur, istri antum tidur, anak antum bangun. Antum cari tempat kosong, matikan lampu, gelar sejadah. Antum bilang gak ada yang lihat, memang gak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Antum wudu, basuh muka, ya Allah banyak sekali muka itu kesalahanku di muka. Ya Allah, Allahumma bayyin wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu. Ya Allah, putihkan wajahku, bercahayakan wajahku hari di mana Engkau putihkan wajah orang soleh dan Engkau hitamkan wajah orang-orang kafir. Kamu basuh lagi tangan kanan, tangan kiri hingga siku, basuh kepala. Setiap kali kamu basuh kepala, kamu ingat Allah. Ya Allah, banyak dosa. Jangan biarkan setiap api neraka membakar rambutmu, ya Allah. Antum nikmati, coba ini. Nikmati malam itu bersama Allah. Maka Allah mengatakan, walladzina yabitun, orang-orang yang disayang Allah itu dia punya waktu berduaan dengan Allah. Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, untuk sujud, untuk berdiri. Lama sujudnya, lama berdirinya. Maka 2 hal yang paling lama ketika Rasulullah lakukan dalam salat tahajud, sujudnya, berdirinya. Sujudnya dipenuhi dengan tangisan-tangisan, sampai Aisyah mengatakan suatu malam Rasulullah membaca, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. 10 ayat terakhir surah Al-Imran, ayat favorit Rasulullah kalau tahajud. Sampai suatu malam Aisyah mengatakan, saya menyaksikan Rasulullah membaca ayat itu dan tidaklah dia berdoa dalam ayat-ayat itu. Banyak ayat dalam ayat ini, banyak doa-doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana, banyak Rabbana. Ikhwan, kata Aisyah, kecuali ketika dia mengangkat kepalanya setelah sujudnya, saya dapati lantai itu telah basah dengan air mata. Pernah antum bikin basah lantainya, tempat sujud dengan air mata? Atau cuma cat tetes? Kata Aisyah, basah. Basah menunjukkan, kata para ulama, banyak air mata itu sampai kayak dikira air hujan yang turun, padahal itu air mata dari mata Rasulullah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kata Allah,
Isrif anna, jauhkan kami ya Allah, azab jahannam, azab jahannam ya Allah. Inna azabaha kana gharama, sungguh azab yang pedih ya Allah. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, sungguh jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali ya Allah, seburuk-buruknya tempat tinggal ya Allah. Minta waktu malam itu ingat dosa ya Allah. Antum pernah ngapain aja? Antum pernah ngapain aja dalam keadaan antum tidak dilihat oleh manusia? Antum ngapain aja? Dalam keadaan antum dilihat oleh manusia, antum ngapain aja? Dan ada ibadah yang begitu nikmat ketika antum menikmati berdua saja dengan Allah. Maka itulah ibadah yang tadi kami katakan, tersembunyi tetapi begitu dicintai oleh Allah, tersembunyi di hadapan manusia tapi begitu jelas di hadapan pencipta manusia. Itulah amalan pertama untuk meraih cinta Allah, sebagaimana judul kita hari ini, ku gapai cintamu, ku dapatkan cintamu. Kalau dibuat sebuah pertanyaan, pertanyaannya berbunyi, siapa di sini yang mencintai Allah? Maka semua kita akan kompak mengangkat tangan kita, lalu kita mengatakan, saya Ustaz, saya. Tetapi kalau pertanyaan itu saya balik sedikit, siapa di sini yang sudah dicintai Allah? Ada yang mau mengangkat tangan? Siapa yang sudah merasa sudah dicintai Allah? Coba angkat tangan. Saya aja masih gemetar kalau saya mau angkat tangan. Saya sudah dicintai Allah atau belum ya? Amalan saya itu sudah diridhai Allah atau belum? Kalau kita berbicara siapa yang mencintai Allah, kita dengan hakul yakin, dengan keyakinan yang penuh kita mengatakan, saya mencintai Allah. Tapi kalau kita balik ya, siapa yang sudah dicintai Allah? Apa kita mampu mengangkat tangan? Lihat ikhwan, betapa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemberi cinta. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, Allah itu punya 100 cinta, mi'atu rahmah, 100 cinta. Allah simpan 99. Berapa yang disimpan? 99. Di mana nanti dipakai ini 99? Di akhirat. Allah punya 100 cinta, disimpan 99 ikhwan. Lalu Allah turunkan 1 cintanya ke muka bumi untuk dibagi-bagi kepada seluruh penghuni bumi, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Cukup dengan 1 cintanya Allah, semua makhluk, bukan hanya manusia. Jadi kita bagus sayang, kita saling mencintai, itu hanya sebagian kecil. Bayangkan triliunan manusia, triliunan hewan, triliunan burung, triliunan ikan, itu berbagi cinta semua. Antum lihat saja, singa saja menyayangi anaknya. Sepuas-puasnya singa, dia sayang anaknya. Sepuas-puasnya harimau, dia sayang anaknya. Bayangkan. Mereka hewan yang tidak memiliki akal pikiran seperti manusia. Tapi kalau ada yang mengganggu anaknya, mereka marah. Dengan apa mereka marah? Dengan cintanya. Karena apa mereka marah? Karena cintanya kepada anak. Maka demikian
demikian juga manusia, apalagi manusia, cintanya begitu besar pada orang yang dicintainya. Maka ketika ada yang terluka, tersakiti, mereka sedih. Ketika ada yang bahagia, mereka ikut bahagia. Itulah cintanya orang-orang yang saling mencintai. Tapi antum bayangkan ya, bagaimana Allah Ar-Rahman yang mencintai dengan kasih sayang itu mencintai kita. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Ma taqarraba ilayya 'abdi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada syibran dengan sejengkal. Antum lihat ini sejengkal namanya. Dari kelingking bu sampai, dari kelingkingnya Ustaz sampai ibu jari, namanya syibran. Kata Rasulullah SAW, kata Allah. Jadi Rasulullah mengatakan kata Allah, Allah yang mengatakan. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu perkataannya dari Allah, perkataannya dari Allah, maknanya dari Rasulullah. Namanya hadis qudsi. Kata Rasulullah, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi shibran." Tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan usahanya meski hanya sejengkal. Biar bangun cuma 2 rakaat. Coba dulu dimana. Kalau tidak bisa di 2 rakaat, 1 rakaat. Bangun, sholat malam 1 rakaat. Shibran, kata Allah, "Illa taqarrabtu ilayhi dhira'an." Antum tahu dhira'? Ini dhira'. Dhira' itu buka tangan kita, ujung kuku sampai siku namanya dhira'. Mendekat 1 jengkal, ujung kelingking kuku dengan ujung ibu jari. Lalu kemudian dhira' Allah mendekat kepada kita dengan 1 hasta, namanya hasta, ujung kuku, ujung tangan dengan siku, ini namanya dhira'. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hamba mendekatkan diri padaku dengan berjalan, illa taqarrabtu ilayhi harwalatan, kecuali aku mendekat kepadanya dengan berlari dan lebih cepat dari itu. Dan antum lihat ya, ketika tujuannya antum cintanya Allah, ketika kita hidup untuk menikmati dan merasakan cinta Allah, ketika yang di dalam hati kita ada rasa, ya Allah, kita bahasa dengan bahasa kita ya, kita sayang kakak ya Allah, layakkah saya dapat cintamu ya Allah? Adakah nama hambaku dalam kasih sayangmu ya Allah? Antum kalau coba bicara sama Allah kayak curhat, wallahi itu air mata netes sendiri. Percaya sama saya, percaya. Ini banyak orang saat ini saya sudah menangis, apalagi kalau tidak ada orang. Curhatlah dengan bahasa itu. Allah mengerti semua bahasa. Ya alamul ghaib, Allah tahu yang tersembunyi, yang ghaib. Ya Allah, banyak dosaku ya Allah, banyak salahku ya Allah, banyak lalaiku, tapi saya tidak sanggup hidup tanpamu ya Allah. Kalau kamu sudah menjauh dariku ya Allah, siapa yang bisa saya dekatkan kepada? Siapa yang bisa saya dekati ya Allah? Kalau antum susah dengan bahasa Indonesia, tidak perlu antum pakai bahasa Makassar, bahasa Bugis, bicara sama. Kalau kita tidak sayang ya Allah, siapa lagi yang mau sayang sama saya? Kalau kita tidak ampuni dosaku ya Allah, kita tidak bimbing ya Allah, siapa lagi mau bimbing ya Allah? Siapa lagi yang bisa membimbing? Kalau antum lepas kalian tidak mampu curhat, dalam keadaan lisannya antum tidak bisa bicara, sujud
saja bayangkan Allah dan tidak usah ngomong, nangis antum. Betulan kayak ingat saja Allah, ingat saja Allah. Dalam kalau antum nggak bisa Ustaz, nggak bisa kasih cerita ya Ustaz, nggak bisa kan? Coba sujud saja, renungi semua kesalahan, renungi banyaknya nikmatnya Allah padamu. Itu suatu power betul. Dan ini spirit hidup. Kalau ibaratnya cas, ya, ini namanya fast charging. Demi Allah, 3 itu amalan ikhwan. Fast charging. Catat dan buktikan. 1, banyak menangis dalam keadaan tersembunyi, itu fast charging. 2, rajin sholat malam, itu fast charging. 3, peduli dalam keadaan sulit, itu fast charging. Coba nih. Antum bilang kan, Ustaz, kapan kajian Ustaz? Berapa banyak yang DM saya? Ustaz, kapan dimulai kajian Ustaz? Hampa sekali ini hati tidak pernah kajian 2 tahun Ustaz. Antum bilang seperti itu kan? Di saat HP lagi lowbat ikhwan, antum butuh fast charging ikhwan. Dan fast charging tercepat bagi saya banyak menangis di hadapan Allah, berdua dengan Allah. Dan waktu terbaik untuk menangis di hadapan Allah itu ya sepertiga malam terakhir ketika Allah turun dari arsy-Nya ke langit dunia. Dan itulah hadis Rasulullah dalam hadis Bukhari. Rasul mengatakan nazala rabbukum, turun Tuhan kalian di sepertiga malam akhir. Waktu paling baik, fast charging terbaik. Untuk apa ikhwan? Untuk mengecas jiwa-jiwa kita. Kalau antum lagi lemah, antum lagi futur ikhwan, charger terbaik yang fast charging adalah coba kapan terakhir kau nangis berdoa dengan Allah. Kalau kau sholat malam biasa, saya tidak katakan sholat malam ya, fast charging kedua itu sholat malam. Saya katakan yang paling cepat fast chargingnya. Coba ingat-ingat kapan kau menangis terakhir berdua dengan Allah. Bukan karena ibumu meninggal, bukan karena bapakmu meninggal, bukan karena ada orang yang lihat, bukan karena kamu sedang tertimpa musibah, bukan. Tapi kau berdoa saja sama Allah. Tiba-tiba kau nangis, kau curhat. Itu fast charging tercepat keimanan. Ikhwan, sekarang buka handphone. Kita lihat ada enggak perintah untuk menangis dalam Al-Quran. Buka surah At-Taubah ayat 82. Kalau antum merasa menangis itu gak perlu, coba buka surah At-Taubah. Makanya pernah Rasulullah mengatakan seperti ini, Iyyakum wa kasratat dhahiki fa inna kasratat dhahiki tudidul qalb. Hati-hati kalian dengan terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa mematikan hatimu, sehingga engkau tidak bisa lagi menangis kepada Rabbmu. Ayo Zul, sini dulu. Baca artinya ya. Saya baca ayatnya. Semua lihat, sudah lihat? Kalau ada di handphone belum ada Qurannya, install sekarang. Masa antum punya handphone gak ada Qurannya? Yang mau foto-foto di media silakan asari ya. Yang penting jangan mengganggu posisi kamera. Oke, baca ya, saya baca ya. Soalnya sekarang lihat semua ayatnya. At-Taubah ayat 82. Kata Allah Azza wa Jalla, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Coba, Zul, ya. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, maka biarkanlah mereka tertawa sedikit. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, dan menangis yang banyak. Menangis yang banyak. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Ikhwan, ini perintah Quran. Ini perintah Quran. Kita ini kan, dengarkan ikhwan, sudah banyak dosa, sudah banyak salah. Kalau sudah banyak dosa, sudah banyak salah, banyak
sedikit menangis, apa yang mau diharapkan? Maka selama di dunia orang-orang yang berbuat dosa, Allah katakan falyadhaku qalila, biarlah mereka sedikit tertawa, walyabku katsira, dan banyak menangis. Supaya apa? Habis itu dosa di dunia. Ingat ikhwan, hadis Rasulullah, dua mata yang tidak akan terbakar, yang menangisi, mengaliri matanya, pipinya dengan air mata. Dua mata yang kalau dia menangis, turun air mata dari dua mata itu, yang punya air mata tidak akan tersentuh api neraka. Ainan la tamassuhuma an-nar, kata Rasulullah. Dua mata yang tidak akan pernah pelakunya, pemilik air matanya, disentuh oleh api neraka. Ainun. Dan yang pertama kata Rasulullah, mata bakat min khasyatillah. Pertama ya, bukan mata yang terbuka terus untuk ngaji, terbuka terus untuk sholat. Pertama, apa kata Rasulullah? Ainun, mata bakat yang banyak nangis min khasyatillah, karena takut sama Allah. Ainun bakat min khasyatillah. Mata-mata kita menangis saja. Wa'ainun habs, dan mata yang kedua yang tidak akan terkena api neraka, pemilik air matanya. Ainun, mata habs, yang menjaga, yang terjaga di jalan Allah. Mata yang begadang untuk mereka para pejuang-pejuang Allah berjihad. Mereka tidak tidur, mereka menahan ngantuk untuk berperang di jalan Allah. Mata-mata yang seperti itu pelakunya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kalau kita mau masuk pada golongan kedua, berat rasanya. Berat. Bayangkan kita, mata-mata kita disuruh sulit untuk tidur di malam hari, bukan karena berperang, tapi mungkin karena banyak hal yang sia-sia. Na'udzubillah. Dari dua mata ini, kawan, yang kata Rasulullah, ainan, dua mata, la tamassuhuma an-nar, yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kira-kira yang mana yang paling mungkin? Dan yang paling mungkin itu langsung nomor satu, ikhwan. Nomor satu, bakat nangis min khasyatillah. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, 7 golongan yang tidak akan terkena panasnya matahari di hari matahari hanya sejengkal pada mahsyar. Golongan yang ketujuh, ikhwan, antum dengar. Sab'ah, ada 7 golongan. Yadhilluhumullah, Allah akan naungi mereka pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Rasulullah yang ketujuh, rajulun, seorang, dzakarallah khalian. Ini dengar baik-baik. Golongan yang ketujuh, dzakarallah khalian, dia menyebut Allah, berzikir pada Allah dalam keadaan sendiri, khalian. Apa lalu kata Rasulullah? Fadat aina, lalu menetes air mata. Kan ada 7 golongan. Ini hadis sahih. Semua kita nanti dikumpulkan, bahkan dikumpulkannya dalam keadaan tidak normal. Apa tidak normal maksudnya? Rasulullah sampaikan, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan kita hufatan, uratan, gulla. Hufatan, tidak bersendal. Uratan, tidak berpakaian. Gurla, tidak dikhitan. Kapan? Di padang mahsyar.
Jadi sebelum ada surga dan neraka, semua yang mati dibangkitkan. Ada namanya satu padang, namanya padang mahsyar. Makanya dalam surah di juz ke-28 ada namanya surah namanya Al-Hasyr. Surah dikumpulkan di sebuah padang, sebuah tempat, hari pengumpulan. Dan dikumpulkannya kita di saat itu namanya padang mahsyar, tidak bersendal, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Sampai istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pada hari itu? Hal fi dzalika al-yawm yanzuru ba'duna awrata ba'd?" Apakah pada hari itu satu sama lain dari kita akan melihat aurat satu sama lain? Apa kata Rasulullah? Aisyah bertanya dengan pertanyaan yang cerdas. Kata Rasulullah, kan kita dibangkitkan tanpa sendal, tanpa pakaian, dan tidak dikhitan, belum disunat. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu, apakah waktu itu, hari itu, kita akan saling melihat aurat?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru fi dzalika akbar min dzalika ya Rasulullah." Ya Aisyah, al-amru fi dzalika akbar. Baterai habis lagi. Sarin, ada baterai lagi? Ya, jazakallah. Cek, ya. Al-amru fi dzalika akbar ya Aisyah. Kejadian waktu itu lebih besar, sehingga saking besarnya kejadian itu, saking menakutkannya kejadian itu, setiap kita tidak lagi berniat, tidak lagi berminat, tidak lagi nafsu melihat aurat satu sama lain. Semua orang pusing, semua orang bingung, semua orang khawatir, semua orang lelah, semua orang bingung mencari cara menghindarkan diri dari panas matahari yang hanya sejengkal. Tidak ada topi sendal, ini masalah. Karena tidak berpakaian juga, ini lebih masalah. Sedang berpakaian saja, ikhwan. Antum naik motor jam 12 siang, matahari miliaran kilometer di atas. Kadang-kadang ketika kemudian antum setelah selesai bermotor, kalau antum pakai baju lengan pendek, ini belang. Kalau antum pakai baju lengan panjang, telapak tangan belang. Kalau antum pakai kos tangan, yang ada tersisa ujung-ujung jarinya, ujung-ujung jari belang. Matahari ribuan kilometer di atas, bagaimana sejengkalnya? Ini bukan dongeng, ini akan terjadi. Yang cerita Rasulullah. Dan antum lihat 7 golongan. Coba ya, lihat posisinya. Saya sebutkan, kita bahas nomor 7 ini. Tapi tidak apa-apa supaya mengingatkan kembali. Saya sering ulang ini. Tidak apa-apa untuk mengingatkan kembali. Antum sambil hafal-hafal. Siapa 7 golongan yang mendapat naungan? Cuma 7. Kata Rasulullah, tidak ada naungan kecuali untuk 7 orang ini. 1, imamun adil, pemimpin yang adil. 2, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ketaatan di jalan Allah. Kamu berpotensi nomor 2 di atas kali. Kita anak muda berpotensi nomor 2 ini. Bisa kita dapat ini. Pemuda yang menghabiskan masa muda, tumbuh dalam ketaatan di jalan Allah. Tadi yang nomor 1, pemimpin yang adil. Nomor 3, rajulun, ini juga kita bisa dapat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Adzan ke masjid, adzan ke masjid. Mau dia di stadion, mau dia di mana, di pasar, di mana, adzan ke masjid dia. Salat dulu. Kalau hati sudah terikat dengan masjid, masya Allah, ini kita bisa masuk dalam golongan ini. Yang keempat, rajulan. Ini juga dahsyat. Rajulan tahabba fillah. Mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi. Mereka bertemu karena Allah. Wa tafarraqu alaihi. Berpisah juga karena Allah. Kita berpotensi sekali di nomor 4. Dan ini juga masuk dalam kategori poin nomor 2 yang akan kita bahas. Setelah poin nomor 1 adalah dengan banyak mendekatkan diri pada Allah dengan amalan tersembunyi, maka poin nomor 2-nya adalah saling mencintai sesama manusia.
Ini penting. Rajulani, 2 orang. Kita tidak dilahirkan 2 orang dengan satu ibu satu bapak, tidak. Tahaba fillah, tapi ada rasa cinta antara kita. Ijtama alaih, kita ketemu di kajian karena saling mencintai. Wa tafarraqu alaih, juga kita berpisah karena saling mencintai. Ini dahsyat. Nomor 5, rajulun, seorang laki-laki, da'athu imra'ah, diajak berzina oleh seorang wanita, dzata mansabin wa jamal, dia punya pangkat, punya jabatan, punya uang, kaya raya, seperti istri raja yang menggoda Nabi Yusuf, dzata mansabin wa jamal, dan dia cantik rupanya. Lalu kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya enggak mau, saya takut sama Allah. Kalau ada perempuan chat antum, kalau ada siapapun, dan antum mengatakan saya takut sama Allah, masya Allah, itu golongan yang kelima. Golongan yang keenam, rajulun, itu juga dahsyat, ya. Tasaddaqa bi sadaqah, dia bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dalam sebuah masjid, kisah singkat inspiratif dalam sebuah masjid di kota Surabaya, ikhwan. Setiap Jumat ketika saya ngisi di sana, pernah suatu ketika saya isi khutbah Jumat, lalu panitianya mengatakan, Ustaz, tahu nggak, setiap Jumat ada orang cara nyumbangnya, cara bersedekahnya lain daripada yang lain. Saya bilang, bagaimana cara bersedekahnya? Dia katakan, Ustaz, dia bersedekah dengan koin. Dia bungkus uang 100.000, baru dia bungkus uang 2.000. Dia lipat kecil-kecil seperti koin, Ustaz. Kadang-kadang 100.000, kadang-kadang 200.000. Bungkusannya 2.000. Dan itu setiap Jumat kami temukan, Ustaz. Saya tiba-tiba terenyah. Saya kaget. Adanya orang pintar sembunyikan amalan. Saya ingat hadis ini. Ya Allah, kau tahu kenapa dia lakukan itu, ya? Kenapa koin? Supaya kedengaran yang koin yang jatuh. Jadi orang kanan kiri mengira ini orang sedekahnya 1.500. Kenapa dia bungkus di dalam koin itu dulu uang 100.000? Supaya tidak ketahuan bahwa jumlahnya banyak. Kenapa di luarnya uang 2.000? Supaya orang kalau melihat itu warna dia bilang 5.000 dia sedekah. Dan itu tiap Jumat ada. Tiap Jumat. Manusia tidak tahu. Panitia masjid tidak tahu. Tidak mungkin dia cek panitia masjid, siapa yang masjid? Tidak mungkin. Dan orang itu tiap Jumat hadir dengan sedekah gayanya. Pernah mungkin bersedekah begitu? Coba lihat orang kalau subhanallah, bikin iri, subhanallah. Saya bilang, masa dikasih lihat saya, dia begitu, bungkusannya rapi, ikhwan. Dia niatin memang tiap Jumat begitu caranya. Ada orang memang, masya Allah kasih mereka hidayah untuk bisa beramal dekat dengan Allah. Kita ini Ustaz mungkin banyak teori, tapi mungkin sedikit amal dengan Allah. Malu saya kadang-kadang dengan orang-orang yang beramalnya luar biasa. Banyak caranya orang masuk surga. Saya sampaikan sama itu panitia, saya bilang, ya Allah, malunya saya. Kalau sedekah 1.000, takut diomongin orang. Sedekah 100.000, ria. Masya Allah. Ada orang dia jaga betul amalnya. Niatnya itu dia bungkus itu uang. Coba kau lihat, tiap Jumat, tiap Jumat. Panitia sampai bilang, tiap Jumat Ustaz, kami belum temukan, sudah bertahun-tahun. Orang kalau cari surga, Allah pasti tunjukkan jalan ke surga. Kalau kita memang cari surga, ya, ada itu caranya, selalu ada caranya Allah. Kasih kita jalan untuk bisa ke surga, ya. Tapi kalau kita memang nggak pernah cari surga, mau-maunya saja, sedekahnya apa adanya, dilewatin celengan, mau-maunya 2.000, memang
ribu di dompet, banyak cuma 20 ribu. Berhitung sama Allah. Padahal Allah dia kasih uang. Coba kita. Jangan bayangkan ya, subhanallah. Saya merasa ditampar itu di Surabaya itu, subhanallah. Nangis saya, nangis. Saya tak nangis depan panitia, pulang saya di mobil, saya berpikir terus, ya Allah, pintarnya orang cari amal ke surga. Itu kan amalan ke-6, ikhwan. Amalan ke-6. Orang yang dinaungi pada hari kiamat yang matahari saja sejengkal, ikhwan. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Karena antum dia. Masya Allah. Allah golongan yang ketujuh adalah orang yang banyak Zakarallah khalian faqat ainah. Orang yang saya menangis ini, insyaallah. Orang yang sendiri, kemudian dia mengambil tempat yang jauh begitu, tidak ada orang yang lihat. Fafadat ainah, dia ingat dosa-dosanya dan menetes air matanya. Ikhwan sekalian belakang Allah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Kita lanjutkan poin nomor 2 pekan depan insyaallah ya. Maka poin nomor 1 ini menggapai cinta, cara menggapai cinta Allah itu dengan yang paling pertama adalah dengan banyak ya, meluangkan waktu untuk beribadah secara tersembunyi pada Allah. Lalu dengan itu kita meneteskan air mata. Itu golongan yang ketujuh dalam hadis Bukhari yang akan dinaungi pada naungan yang tidak dinaungan kecuali naungan Allah. Golongan yang kedua, ikhwan. Poin kedua untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan saling berbagi kasih sayang kepada manusia. Ini insyaallah akan saya bahas bagaimana itu dahsyatnya berbagi kasih sayang sesama manusia, dan banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang saya dapat. Ada orang dia bantu ini orang, Allah lipat gandakan dan Allah berikan keajaiban-keajaiban. Banyak kisah-kisah inspiratif. Gara-gara kemudian menyayangi manusia, maka Allah ikut menyayanginya. Cukuplah firman, cukuplah hadis dari Rasulullah SAW, irhamu man fil ardh, sayangi yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangi. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan ya, pada kesempatan depan insyaallah. Tapi saya mohon izin ikhwan sekalian Allah ya. Sabtu depan kita tidak adakan hijrah Boston di hari Sabtu, tapi kita pindahkan di hari Ahad, khusus Sabtu depan. Kenapa? Karena saya hari Kamis itu berangkat ke Jakarta untuk persiapan pembukaan markas tahfiz Quran yang di Tangerang. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu baru saya balik. Ahad sudah di sini. Jadi kita pindah untuk pekan depan saja. Ahadnya Ahad sore. Seperti Ahad maghrib isya seperti ini. Kemudian yang Rabu, bagaimana pada ini Rabu bisa dilanjutkan pekan depan? Rabu pekan depan insyaallah. Ya mudah-mudahan ada ukur. Mungkin yang lanjutan ini saya pindah di hari Rabu saja. Nanti yang hari Ahad mudah-mudahan selesai. Ada 5 poin untuk mendapatkan cinta Allah. Nanti ada ayat dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nanti ada ayat dalam surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas mudah-mudahan di hari Rabu. Saya berharap untuk istiqamah untuk kajian, karena di antara cara juga untuk mendekatkan diri pada Allah nanti ada di poin-poin keempat dan kelima itu. Salah satunya adalah dengan berteman dengan orang saleh, dan juga ada poin yang kita namakan dengan menambah keilmuan dari waktu ke waktu. Kemudian ikhwan sekalian, saya juga mengajak pada antum semua, cuma ini butuh perjuangan sedikit. Tapi tidak mengapa saya berikan tawaran ini, karena saya tahu pahalanya. Rasulullah mengatakan basyirul masya'ina fil dhalam bin nuri tam yaumil qiyamah. Sampaikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna bagi orang-orang yang keluar untuk sholat subuh di pagi hari dengan cahaya yang sempurna dari Allah. Saya tidak menantang ikhwan, tapi saya mau tes-tes, antum percaya nggak hadis ini? Kalau antum percaya, boleh dites ikhwan. Gantian, rumah saya ikhwan di Bukit Baruga. Bukit Baruga paling ujung. Jadi kalau antum masuk Bukit Baruga, ada nama jalan namanya Kayu Agung. Itu sudah belakangnya sudah maros itu Koncongloi.
Besok subuh ada kajian saya di masjid dekat rumah saya. Jauh, tapi tantangan buat antum. Kata Rasulullah, satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa. Jadi kalau rumahnya antum di Minasa Upazul, kalau ke Hertasning lumayan, tapi kalau ke Baruga tentu lebih banyak. Dan itu subuh. Dan antum tahu ikhwan, tadi subuh saya ceramah di mana? Di mana saya ceramah? Kita di mana saya ceramah? Siapa yang tahu di mana? Tanjung Bayang. Dari mana rumahku? Baruga ke Tanjung Bayang. Dekat atau jauh? Sekali-sekali antum masuk kompleksku supaya lihat rumahnya ustaz kalian. Nanti kalau sudah masuk di sana, tanya masjid, namanya Masjid Al-Ukhuwah. Baru besok materinya bagus. Makanya saya mau antum hadir. Judulnya besok Misteri Sebuah Rezeki. Besok kita akan bahas, dan itu agak panjang waktunya karena setelah sholat subuh sampai syuruq, dan nanti disiapkan makanan oleh panitia masjid. Itu misteri sebuah rezeki. Ini yang ingin saya bahas karena di saat-saat Covid kemarin banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang turun omsetnya, banyak orang kehilangan keluarganya gara-gara kemudian bermasalah ekonominya, akhirnya cerai dengan istrinya gara-gara ekonomi. Kita akan bahas misteri sebuah rezeki. Apa betul sebuah rezeki itu harus dengan usaha manusia? Apa betul rezeki itu selalu harus linear, lurus berbanding lurus? Kalau kamu dokter gigi, kamu harus jadi dokter gigi. Tidak tentu. Kalau kamu ahli mesin, kamu harus jadi dosen teknik mesin. Tidak harus itu. Kita bahas. Ini lumayan yang hadir. Ya, ku hafal-hafal buka dulu dah. Ku cari ke besok subuh. Nah, di mana? Di Jalan Kayu Agung. Cari aja kalau masuk Baruga. Pokoknya Baruga itu kan luas sekali. Ada 8 masjid di Baruga itu ya, Pak. Jangan tersesat. Langsung bertanya, mana Masjid Ukhuwah dekat rumahnya Ustaz Fan Rozi. Tanya aja. Nanti dia tunjukkan ke Ustaz Fan. Pasti satpam pertama, terus saja deh. Ada satpam lagi, tanya lagi. Nah, tanya lagi. Terus jalan. Saya mau cekin. Yang saya hafalkan Nizam. Tunggu kau besok subuh nah, Nizam. Nah, di mana rumah? Di mana? Bantai. Saya mau lihat, kau mau datang nggak? Karena dimanapun PSM main, kau datang. Masa? Saya tantang kali dah. Subuh ini kau. Otomatis kalau kau dari bantai, subuh sekarang ikhwan lebih cepat, jam 4.15 sudah azan. Jadi antum jalan setengah 4. Mudah-mudahan antum masih sempat menangis setengah 3-nya. Bangun dulu sholat tahajud, insyaallah. Anda yang buka-buka semuanya, insyaallah. Dan tidak perlu diekspos. Mari coba kita belajar. Sampai ke subuh tuh setengah 3, jam setengah 4 dia jalan. Sampai di Ukhuwah, nah posting dulu. Alhamdulillah, orang paling pertama yang buka masjid. Coba buat ayo, bagaimana nih? Ini zaman sekarang ada berat betul berat ya Allah. Mau makin menangis, tiba-tiba kita posting itu. Alhamdulillah, orang paling pertama membuka masjid dan paling pertama menyalakan AC, mengikuti arahan Ustaz, mengejar pahala ridho ilahi misalnya. Baru dia tag lagi itu akhwat habis. Hati-hati dengan zaman yang ini. Saya takut ikhwan, di akhirat kelak mau maki masuk surga, banyak yang anda tidak jadi semua gara-gara apa? Facebook, Instagram, TikTok. Baik ikhwan sekalian, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, jazakumullah khair. Ya, masya Allah banyak banget yang hadir. Ya. Semoga istiqamah semua ya. Ya, alhamdulillah ini ya, sedikit-sedikit ya, tipis-tipis dulu. Yang penting kita mulai kajian nanti. Nggak bisa dulu bikin tablik akbar, nggak bisa dulu. Kajian dulu maghrib isya rutin. Jangan mau jadi orang yang hanya ikuti euforia orang, tapi datanglah kajian betul-betul untuk melembutkan hati. Datanglah kajian betul-betul untuk melembutkan jiwa. Datang kajian untuk
meminta petunjuk sama Allah, dekatkan diri sama Allah, minta hidayah sama Allah. Kalau antum datang kajian untuk Allah, Allah yang bimbing semua urusan dunia dan akhirat antum. Yakin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kita tunggu besok subuh insyaallah sama-sama ya di Masjid Al-Ukhuwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya jelaskan juga ikhwan supaya tidak ada suudzon, supaya tidak ada salah prasangka. Saya di sini ikhwan, beritahu pada antum ya, kajian kita di masjid ini benar-benar tidak ada akad saya dengan Pak Najib ya, pemilik masjid, bahwa saya dapat gaji sekian, saya tidak ada. Maka kalau antum masukkan uang ke celengan, itu bukan ke saya. Antum bisa tanyakan sama anak-anak yang panitia itu. Tidak ada saya ambil ya. Jadi kalau antum masukkan ke celengan, itu murni untuk operasional dakwah. Mereka sewa tempat untuk belajar ngaji. Mereka adakan acara ngaos, ngaji on the street di CFD, bayar bensin mobil, operasional apa dan seterusnya, itu di situ. Jadi jangan suudzon kalau antum bilang saya disuruh kajian supaya kemudian saya sedekah di celengan, baru kemudian celengan itu dikasih ustaz. Wah, ini salah besar. Nanti daripada antum berdosa, antum bersuudzon sama saya, baik ikhwan maupun akhwat, semua hasil celengan yang bergilir ini bukan untuk saya dan bukan untuk pemilik masjid. Pak Najib bukan. Bukan untuk saya dan Pak, bukan. Ini murni untuk operasional dakwah. Anda bisa tanyakan kepada teman-teman di Sahabat Hijrah, Project Dakwah Anak Binangkan. Ya, demikian ya. Ya, supaya tidak ada salah paham antara kita. Jazakumullah khairan. Jadi nanti kalau habis sholat Isya ada celengan yang lewat, itu bukan. Boleh atau kalau mau ikuti, ya. Bungkus satu uang 1.000. Tapi jangan kau balik, iya. Nanti akan balik ya. Masya Allah. Dibungkus 1.000, yang bungkus 2.000. Setelah dibungkus 2.000, dibungkus lagi uang 1.000 lagi. Ya. Terserah. Ya, pokoknya banyak cara untuk menuju surganya Allah SWT. Jazakumullah khair. Kita tuju dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.